Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Anda semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai median. Median itu dikenal juga dengan kuartil. Ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Sebagai informasi awal bahwa kuartil 2 itu adalah median. Nah, bagaimana dengan kuartil 1 dan kuartil 3? Kuartil 1 itu adalah kuartil bawah dan kuartil 3 disebut nantinya dengan kuartil atas. Nah, nanti mencari kuartil ini atau median ini akan terbagi dua. Pertemuan kali ini kita bahas dulu yang dengan data tunggal. Oke, silakan perhatikan slide Ustadz ini. Ini namanya adalah diagram kotak, ya. Yang mana kuartil tersebut adalah seperempat N. Jadi kalau yang median itu biasanya di tengah-tengah, maka untuk kuartil 2 kalau kita jadikan persen dia adalah 50%. Terlihat di diagram kotak ini, di sini adalah kuartil 2-nya. Karena dia 50%. Oke. Bagaimana dengan kuartil 1? Kuartil 1 itu dikenal dengan seperempat N untuk mencari kelas kuartilnya. Nah, seperempat N kalau kita jadikan persen di sini adalah 25%. Itu disebut dengan kuartil bawah atau kuartil 1. Nah, yang ketiga kuartil 3 yaitu 3/4 N. Jadi 3/4 N kalau kita jadikan persen di sini 75%. Kalau diagram di sini letaknya kira-kira. Baik, sekarang kita masuk jangkauan antar kuartil. Bagaimana jangkauan antar kuartil? Nah, yang nama jangkauan adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Di sini tadi kuartil atas adalah Q3 dan kuartil bawah adalah Q1. Jadi, Anda bisa mencari jangkauan antar kuartil itu dengan rumus Q3 dikurang dengan Q1 atau XN dikurang dengan XI. Data terbesar dikurang dengan data terkecilnya nanti, tapi kuartilnya. Oke. Selanjutnya, diagram kotak garis ini ada fungsinya. Yang pertama, tujuan untuk memastikan lokasi satu set data berdasarkan mediannya. Kemudian median untuk memastikan sebaran data berdasarkan panjang kotak, yaitu jangkauan antar kuartil tadi. Nah, yang ketiga adalah untuk menentukan momen kemiringan suatu histogram nantinya. Nah, ini yang perlu dipahami juga. Yang pertama adalah yang ini. Kita lihat, kenapa ini disebut dengan distribusi positif? Karena bagian positifnya lebih besar daripada bagian negatifnya. Maka ini disebut dengan distribusi positif. Nah, sementara yang kedua ini terlihat bahwa bagian negatif lebih besar daripada bagian positif. Maka ini disebut dengan distribusi negatif. Sementara yang ini sama besar antara bagian yang positif dengan bagian yang negatif, maka disebut dengan distribusi simetris. Sampai di sini mudah-mudahan paham. Kita cek sebuah contoh soal. Tentukan median atau kuartil 2, kuartil bawah dan kuartil atas. Kuartil bawah, kuartil atas ini adalah Q1 dan Q3. Kalau median adalah Q2. Oke. Datanya 8 untuk yang soal nomor A, 8, 2, 7, 15, 8, 12, 17, 20, dan 5. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kita harus urutkan terlebih dahulu. Jadi jangan lupa diurutkan ya. Datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, setelah diurutkan, Ustadz mendapatkan seperti ini. Mulai dari 2, 5, 7, 8, 8, 12, 15, 17, dan 20. Sementara data terkecilnya di sini adalah 2 dan data terbesarnya adalah 20. Oke. Kemudian kita cari kuartilnya satu per satu. Untuk mencari kelas kuartil 1 atau Q1 atau kuartil bawah, yaitu seperempat N ditambah 1. Nah, ini dia. Seperempat N ditambah 1. Jadi, N kita berapa semuanya? N itu adalah seluruh data yang diminta.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka di sini N kita adalah 9. Nah, seperempat N ditambah 1. Kalau Q1 dia seperempat, kalau Q2 dia setengah, dan kalau Q3 dia 3/4. Jadi itu bedanya antara Q1, Q2, dan Q3. Jadi kita masukkan aja langkahnya lagi. Seperempat ditambah dikali 9 ditambah 1, yaitu data K10/4. 9 tambah 1 10, dikali 1 10. Jadi 10/4 itu adalah 2 1/2 atau 2,5. Kita hitung 2 1/2 itu dari mana? Data pertama, data kedua, data kedua 1/2. Kira-kira dia di sini kuartil satunya. Nah, bagaimana menentukan angka yang pastinya? Maka data kedua tadi kan 5. Maka kita buatkan data kedua ditambah setengah dikurang data ketiga kurang data kedua. Jadi data ketiga 7, data kedua 5. 7 kurang 5 sama dengan 2. 2 dikali setengah adalah 1. Maka 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi Q1 kita di sini adalah 6. Nah, begitupun untuk Q2. Q2 di sini adalah setengah N tambah 1. Tadi N-nya bernilai 9. Jadi 9 tambah 1 10. 10 kali setengah adalah 5. Karena ini tidak ada komanya, maka kita hitung saja mana data ke-5. Berarti data ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi 8 adalah sebagai Q2 atau median. Oke. Sementara untuk Q3-nya adalah 3/4 N tambah 1. Jadi tadi N kita 9. Jadi 10 dikali 3, 30/4. 30/4 itu adalah 7,5. Jadi di sini kita hitung data yang ke-7 terlebih dahulu. Ini sudah 5 tadi, 6, 7. Maka data ke-7 kita adalah 15. 15 ditambah tadi ada setengahnya. Jadi setengah data ke-8 dikurang data ke-7. Data ke-8 kita di sini adalah 17. 17 dikurang 15 sama dengan 2. 2 dikali setengah adalah 1. 1 ditambah 15 sama dengan 16. Maka kita pastikan bahwa Q3 kita di sini adalah 16 atau kuartil atas. Nah, maka untuk soal nomor B di sini ada 25, 30, 34, 36, 40, 47, 48, 52. Nah, ini nampaknya datanya sudah terurut dari yang kecil ke yang besar. Oke, kita coba menggunakan diagram kotak ini. Kita hitung dulu datanya ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 data. Kalau kita bagi 2 untuk mencari Q2-nya, di sini sebelah kiri ada 4, sebelah kanan ada 4. Maka Q2 terletak antara data ke-4 dan data ke-5, yaitu antara 36 sampai 40. Jadi untuk Q1 data yang 2 ini, data yang 4 ini kita bagi 2 juga. Berarti antara data K2 dan data K3. Nah, untuk yang Q3 juga yang 4 ini kita bagi 2 lagi, terletak antara data K6 dengan data K7. Oke. Nah, kita masukkan lagi ke dalam rumus yang tadi. 1/4 N tambah 1 untuk Q1. Jadi ini jangan dilupakan. Berarti 1/4 N. N kita tadi ada 8. Jadi 8 tambah 1 sama dengan 9. Jadi 9 dikali 1 9/4, yaitu 2/4. 2/4 untuk Q1-nya. Nah, untuk Q3 yaitu 3/4 N ditambah 1, yaitu 9 dikali 3 27/4, yaitu 6 3/4. Nah, setelah dapat itu kita cari lagi berapa nilai pasti dari Q1, Q2, dan Q3. Untuk Q1 tadi data Q2 dan ditambah 1/4. Jadi data Q2 kita tadi adalah 30. 1/4 data Q2 kan Q1 kan terletak antara data Q2 dan data Q3. Maka kita kurangkan data Q. Baik, kita kurangkan data Q2
3 dengan data Q2. Jadi 34 dikurang 32, 2 kali seperempat adalah setengah. 34 kurang 34, 4 kali seperempat adalah 1. Jadi 30 ditambah 1 adalah 31 untuk nilai Q1. Sementara untuk Q2 yaitu antara 36 dan 40 tadi letaknya, antara data keempat dengan data kelima. Maka 36 ditambah setengah dari 40 dikurang 36, maka dapatnya adalah 38 untuk Q2 kita. Nah, untuk Q3 tadi letaknya di sini, maka 47 ditambah 48 dikurang 47, 3/4. Jadi 48 kurang 47 1 kali 3/4 tetap 3/4. 3/4 ini sama dengan 0,75. Maka 47 ditambah 0,75 sama dengan 47,75. Inilah data untuk Q3. Baik. Kalau kita buatkan diagram kotak garisnya dari soal tersebut kira-kira seperti ini, maka untuk data A Q2 tadi terletak nilainya untuk Q2 tadi adalah 6. Jadi di sini adalah 6, Q1-nya 6 dan Q2-nya tadi kita dapatkan 8. Sementara untuk Q3 adalah 16. Nah, di sini. Maka di sini 6, di sini 8 dan di sini 16. Nah, ini wilayah negatif, ini wilayah positifnya. Maka secara umum distribusinya dinamakan dengan distribusi positif. Kenapa? Karena wilayah positifnya lebih besar. Oke, kira-kira seperti itu juga untuk yang soal B. Nah, kemudian contoh berikutnya di sini adalah gambarkanlah diagram kotak garis dengan data terkecil adalah X1-nya 12, data terbesarnya adalah 29, median atau Q2-nya 24, Q1-nya 20 dan Q3-nya 25. Jadi langsung kita gambarkan kira-kira untuk yang soal nomor A seperti ini. Nah, tadi kita ketahui di soal bahwa data terkecil itu adalah 12, maka di sini harusnya 12. Nah, dan data terbesar itu adalah 29, maka di sini adalah 29. Nah, untuk Q1 kita tadi katanya 20, maka di sini sebagai Q1 20. Nah, untuk Q3-nya tadi adalah 25, sementara median kita adalah 24. Jadi berdasarkan diagram kotak garis ini wilayah negatif, ini positifnya, ini berdistribusi. Distribusinya adalah negatif karena wilayah negatifnya lebih besar dibanding wilayah positifnya. Nah, begitu juga untuk soal nomor B. Data terkecil di sini adalah 98 dan data terbesarnya adalah 115. Jadi di sini kira-kira 98. Jadi dan data terbesarnya adalah 115. Untuk Q2 yang diketahui oleh soal adalah Q1-nya adalah 100. Q3-nya adalah 107, di sini 107. Oke. Nah, sementara Q2 kita di sini adalah 102. Nah, 102. Di sini wilayah positif, ini negatif, maka untuk soal ini berdistribusi positif. Mungkin itu yang kita pelajari hari ini. Jika ada yang tidak paham, silakan tanyakan di kelas Edmodo. Kalau paham semuanya, silakan kerjakan kuis nantinya di Edmodo jam 12 siang sampai jam 12 malam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.